Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, famastaysara minal hadi, faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajj, wa sab'atin iza raja'tum. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji Kota Batam yang saya muliakan, semoga bapak dan ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga pula kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, manasik haji kita kali ini kami beri judul dengan dam dan cara-cara penyelesaiannya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, dam di dalam pelaksanaan ibadah haji terbagi dua, yaitu yang pertama dam nusuk, yaitu dam yang harus ditunaikan, dam yang harus dikerjakan karena kita melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu. Artinya apa? Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu, maka dia diwajibkan untuk membayar dam. Yang kedua kita sebut dengan dam isa'ah, yaitu dam yang terjadi dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran di dalam melaksanakan ibadah haji. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun cara pembayaran dari dam tamattu, yaitu dam yang disebabkan karena kita melaksanakan haji dengan cara tamattu, yaitu kita harus menyembelih seekor kambing. Bapak dan Ibu mungkin bertanya, kenapa dam atau tamattu ini harus membayar dam? Kita harus membayar dam antara lain karena sesuai dengan namanya tamattu, haji yang dilaksanakan dengan tidak terlalu merepotkan. Salah satunya adalah pemakaian pakaian ihram yang tidak terlalu lama, seperti ketika melaksanakan haji ifrad. Oleh karena itu, maka sesuai dengan manasik haji, sesuai dengan sunnah Rasul Nabi kita Muhammad SAW, bila seseorang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu, maka dia harus membayar dam. Dan dam untuk haji tamattu adalah kita haruslah menyembelih seekor kambing. Lalu bagaimana kalau seseorang tidak mampu untuk menyembelih atau membeli seekor kambing? Maka boleh diganti dengan berpuasa, yaitu berpuasa 3 hari ketika melaksanakan ibadah haji dan 7 hari ketika kembali ke tanah air. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kedua yang kita sebut dengan dam isa'ah, yaitu dam yang disebabkan karena kita melanggar bagian-bagian ataupun adanya pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya tidak dibolehkan di dalam kita melaksanakan ibadah haji, tapi perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut terbuatkan oleh kita, maka kita harus membayar dam. Kami memulai daripada yang paling berat, yaitu yang pertama, bercampur suami istri, melakukan hubungan suami istri. Ini merupakan larangan ihram yang paling utama dan juga dengan dam yang paling besar. Jadi ketika orang terlanjur melakukan hubungan suami istri sebelum dia tahlul awal, maka damnya haruslah ia membayar seekor unta. Dan apabila dia tidak bisa membayar seekor unta, maka dia harus membayar
diganti 1 ekor unta tersebut dengan 7 ekor kambing. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah meskipun orang itu telah membayar 1 ekor unta atau 7 ekor kambing, maka dia tetap juga harus menyelesaikan ibadah-ibadah haji yang belum terlaksanakan, dan perlu diingat juga bahwa hajinya batal demi hukum syariat dan dia harus mengulang kembali pada tahun-tahun berikutnya. Lalu larangan ihram yang dikenai dam yang kedua adalah ketika orang tidak berniat ihram dari miqat. Umpamanya dia tidak berniat dari Bir Ali, atau dia tidak berniat dari Jeddah, atau dia tidak berniat dari hotel. Ketika pada waktu itu yang ditetapkan adalah nama-nama tempat yang kita sebutkan tadi. Ketika dia tidak berniat dari miqat, maka dia harus membayar dam karena dia telah melakukan pelanggaran dalam ibadah haji. Seterusnya, yang juga merupakan pelanggaran dari pelaksanaan ibadah haji adalah apabila seseorang jamaah haji itu tidak mabit di Musdalifah. Berarti dia telah melakukan pelanggaran ibadah haji, dalam hal ini melanggar larangan ihram. Dan yang seterusnya, tidak mabit di Mina juga merupakan pelanggaran. Kemudian tidak melontar jamarat juga merupakan pelanggaran dan harus bayar dam. Kemudian yang terakhir, tidak tawaf wada, maka ini juga merupakan pelanggaran-pelanggaran yang apabila dilakukan oleh jamaah haji, dia harus membayar dam. Dam yang dalam bahasa Arabnya artinya darah, yang dalam bahasa kita yang lebih mudah adalah membayar denda karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam kita melaksanakan ibadah haji. Maka yang kita sebutkan tadi, tidak berniat dari miqat, tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melontar jamarat, dan tidak tawaf ifadah, ini damnya adalah yang pertama, menyembelih seekor kambing. Kalau dia tidak mampu menyembelih atau membeli seekor kambing untuk dibuat atau dibayarkan damnya, maka dia boleh menggantinya dengan memberi makan fakir miskin seharga kambing yang harus disembelih tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di dalam pelaksanaan ibadah ini dan yang harus dibayar damnya adalah memotong atau mencabut rambut atau bulu-bulu yang ada di badan kita. Kemudian memotong atau mencabut pepohonan yang ada di tanah haram. Kemudian kalau jamaah tersebut memakai pakaian yang tidak boleh dipakai, seperti umpamanya bagi laki-laki memakai pakaian berjahit, bagi perempuan umpamanya memakai cadar tanpa adanya rukhsah, dan seterusnya. Memakai wangi-wangian juga merupakan larangan yang mengharuskan kita membayar dam. Nah, untuk hal-hal tersebut, memotong atau mencabut pepohonan, ataupun mencabut rambut atau bulu-bulu, atau memakai pakaian yang dilarang, ataupun memakai wangi-wangian, maka damnya yang harus dibayar adalah menyembelih seekor kambing, ya kan, atau memberi makan kepada 6 orang miskin. Setiap orang itu kita nilai dengan 1 mud atau 1/4 kilogram. Dan kalau tidak juga mampu, kita boleh berpuasa 3 hari untuk membayar dam daripada pelanggaran-pelanggaran yang kita sebutkan di atas. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, calon jamaah haji Kota Batam yang
kami hormati, inilah gambaran umum daripada pelaksanaan DAM. Secara rinci, Bapak dan Ibu dapat berkonsultasi dengan para ustadz, para praktisi haji, para ulama-ulama yang ada di sekitar kita semua. Karena apa yang kami sampaikan ini hanyalah bersifat umum dan secara detailnya Bapak juga dapat berkomunikasi melalui orang-orang yang telah kami sebutkan di atas. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah.